Kan itu ada dua kemungkinan. Satu, kalau nggak ditangkap, berarti amplopnya jalan terus. Oh, amplop sudah diterima. Bukan. Artinya ada amplop yang lain. Tapi karena nggak ditangkap, nggak dikembalikan. Ya. Kalau nggak ditangkap, Nggak dikembalikan. Oh, alam lagi. Oh, alam. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho Widodo, Didi Supriyanto, Haris Jauhari, dan ini adalah hari-hari yang lucu, Pak Presiden, lucu. Salah seorang menteri Anda bernama Raja Juli Antoni, Menteri Jazuli. Kehutanan Jazuli. Iya, Raja Juli. Itu tiba-tiba dengan wajah yang kusut muncul di media massa, di media sosial, menunjukkan surat yang intinya pada pokoknya menyatakan bahwa dia mengembalikan uang dari amplop dari yang tertangkap korupsi oleh KPK. Bupati yang tertangkap korupsi oleh KPK yang dia terima 10 hari yang lalu. Nah, dia kembalikan 10 hari setelah si bupati ketangkep. Iya. Kan itu ada dua kemungkinan. Satu, kalau nggak ditangkap, berarti amplopnya jalan terus. Oh, amplop sudah diterima. Bukan. Artinya ada amplop yang lain. Tapi karena nggak ditangkap, nggak dikembalikan. Ya. Kalau nggak ditangkap, Nggak dikembalikan. Oh, alam lagi. Oh, alam. Iya kan? Iya. Nah, kan gini, kita ini sebagai wartawan lama ya, kan punya semacam aturan main di kantor kita lah. Gitu. Banyak narasumber kita yang berusaha, sebetulnya mungkin maksudnya nggak menyuap ya, maksudnya berbuat baik, ngasih uang transport, ini itu gitu kan. Tapi bagi kantor kita kan itu suap. Ya. Makanya harus dikembalikan. Bagaimana cara mengembalikannya? Itu kan tergantung di lapangan. Kalau bisa kita langsung. Ya. Tapi kalau langsung nggak bisa, serahkan aja ke sekretaris redaksi. Nanti dia yang ngurus gitu kan gitu. Ya. Jadi nggak butuh waktu 10 hari. Ya. Hari itu juga. Padahal kita wartawan yang gajinya ya pas-pasan lah gitu. Ya. Kalau menteri kan jangan kita. Apa? Ada yang gajinya gede. Gede banget. Ya untuk sama lah. Kan gini, kalau kalau saya membandingkan gaji wartawan itu kan dengan rekan kita satu angkatan tapi yang di bank, yang di perusahaan besar bisa 2-3 kali lipat, Ji. Iya. Gitu. Kadang-kadang kok duit agak berharga ya di perusahaanmu, aku bilang gitu. Gue dulu, Ji, 4 tahun gue penerima beasiswa Caltex. Ya kan? Walaupun mahasiswa. Ya. Terus Terus ketika akhirnya gue milih jadi wartawan, itu beasiswa gue kan belum selesai. Karena gue masuk Kompas itu sebelum selesai sebelum lulus. Jadi gue masih terima beasiswanya. Menjelang hitungannya mereka, menjelang gue udah hampir selesai itu, dan memang hitungannya kan memang 5 tahun lah ya kan. Itu ditelepon oleh Caltex. Udah selesai belum? Gua tuh ketika dia telepon gitu, gua kaget, shock, karena gua pikir ada ikatan dinas yang gua harus penuhi. Sementara gua sebenarnya udah masuk Kompas gitu loh. Terima di Kompas. Gue inget-inget ada ikatan dinas nggak ya? Aduh, mati gua kalau harus membayar ganti rugi ikatan. Ternyata enggak sih. Enggak. Kita pengen kalau Nugroho tertarik, kan ntar lagi itu harusnya udah selesai nih. Hitungan kita harusnya udah selesai. Kalau tertarik untuk ke Caltex, silahkan menghubungi kita. Pasti lebih mudah lah kalau udah 4 tahun mengantongi beasiswa. Selamat lah gue, selamat. Habis itu gue pulang. Apa gue ke Caltex saja ya gitu. Gajinya gue telepon sepupu gue yang di sana. Buset, ngiler gue sama gajinya. Sementara di Kompas gue udah nerima gaji kan ya. Ya elah segini. Segini gitu kan. itu Kompas loh, Ci. Itu Kompas loh. Kompas kan paling tinggi. Dia kalahnya sama pikiran rakyat. Jadi gue bilang, lah gue mau jadi wartawan 2 tahun 3 tahun aja untuk nyari pengalaman. Habis itu gue mau balik ke itu, ke dunia nyata, dunia lain. dunia nyata.
ternyata jadi wartawan enak banget sih. Jadi wartawan itu enak. Kita bisa mengubah sesuatu dari tulisan kita. Ya, dunia berubah. Konon. Iya. Enggak, kebetulan di gua waktu itu ada, gua tuh ngalami kasus. Waktu itu gua kan jadi wartawan hukum. Iya. Di Brebes ada seorang pemuda dihukum penjara 8 tahun karena membunuh temannya, sahabatnya. Lalu Lo tulis. itu kasusnya begitu. Lalu ketika dia menjalani hukuman belum 3 tahun, 2 tahunan gitu, ternyata temannya yang dia bunuh itu muncul di kampung. Hidup lagi. Muncul di kampung, lalu keluarganya ke LBH. Berarti anak saya nggak bunuh. LBH kontak gua. Gua tertarik kan. Lalu gua datanglah ke Brebes. Jadi kasusnya itu adalah, ini dua sahabat ini ribut gara-gara perempuan. Mereka seneng sama perempuan yang sama. Iya. Itu pasti lu pahami dengan Makanya gue juga itu. Jadi sering kita mencintai perempuan yang sama, ya kan? Apalagi kalau makin cantik makin sering kita. Nah, si temennya itu akhirnya mengalah dengan cara dia keluar dari kampung itu. Dia ke Jakarta. Tanpa pamit, tanpa apa sama keluarganya. Jadi keluarga kehilangan anak. Melapor polisi. Beberapa hari kemudian di sebuah sumur didapati mayat. Diangkat ke atas udah busuk. Diduga itulah yang dibunuh. Yang dibunuh. Ya. Setelah 2 tahun dia pulang kampung. Harus merantau. Itu bukannya udah mati loh gitu kan. Itu gua tulis, lalu prosesnya berubah semua. Ya. Orang itu bebas. Gua dipanggil ke Brebes, ikut syukuran keluarga. Pulangnya gua naik mobil jeep, pulangnya gua dikasih bawang 3 karung. Mobil kantor, Ji. Ya, karena produsen bawang terbesar. Iya. Seminggu orang bengkel marah sama gua, bau bawang nggak hilang-hilang. Tapi itu bau bawang terus-terusan. Jadi mobil yang habis gua pakai nggak ada yang mau pakai gitu. tapi itu gua tiba-tiba ngerasa itu orang tiba-tiba bebas dari penjara Gara-gara tulisan. karena gua nulis gitu loh. Iya. Jadi gue ternyata bisa berbuat sesuatu dari tulisan. Itu yang membuat betah. Itu yang membuat gue, udah gue di sini aja deh. Gue nggak butuh duit lah. Gue butuh yang beginian ini loh gitu loh. Iya. Ya butuh duit juga gitu. Ya, umumnya wartawan-wartawan yang lurus, Pak Presiden, seperti mereka berdua tentu saja mengalami hal-hal semacam itu yang membuat mereka terus berada di dunia jurnalistik dan memperjuangkan hal-hal yang mereka anggap benar. Nah, tapi persoalan sekarang... Saya kira kita ngomongin amplop ini aja deh, menarik. Ya, ini sekarang. Jangan ngomong KPK dulu. Ya, apa? Karena gini, saya itu punya pengalaman yang macam-macam gitu ya. Saya waktu pertama kali liputan di luar Jakarta ya, itu liput judi di Lampung. Udah macam-macam lah gitu. Akhirnya saya ketemu bandarnya. Bandarnya, dia berbagai macam cara merayu supaya nggak ditulis. Saya bilang nggak bisa lah Pak gitu. Nanti saya begini gitu. Terus dia undang lagi. Kalau di tempat ngajak minum gitu, ngobrol lah sambil ngobrol. Pulang-pulang saya disuruh bawa itu satu terigu segitiga itu apa namanya? Ya, segitiga biru. Segitiga biru. Itu penuh, Ji. Saya nggak tahu isinya apa, cuma dugaan saya itu duit gitu kan. Udah Pak, dibawa aja, nggak apa-apa, bawa aja. Satu karung terigu, duit. Enggak Pak, gini. Udahlah bawa aja gitu. Atau saya antar ke hotel gitu. Enggak Pak, saya malam ini mau berangkat gitu. Cara saya keluar adalah dia nahan di situ, saya pamitan ke toilet, saya kabur aja. Seperti itu. Nah, tapi ada hal yang nggak bisa saya tolak. Itu ketika saya wawancara dulu Sesda Lobang
zaman Habibie itu. Solihin GP. Bukan, setelahnya. Harseno. Harseno. Kak Harseno. Ya, yang waktu itu kan proses ada Habibie kan wakil presiden. Ada proses inilah yang agak kenceng gitulah ya. Pertikaian antara bukan Habibie wakil presiden, Pak Tri. Waktu itu kan ada ketegangan Sebelum Habibie ya? Iya, ketegangan militer sama Pak Harto kan. Iya. Gitu. Jadi, nah salah satu ada dua yang jadi jubirnya militer kan waktu itu. Namanya Harsudiono Hartas. Harsud. Yang kedua Pak Harseno ini. Pak Harseno. Waktu itu jadi Pangdam, terus kemudian dilantik jadi Sesda Lombang. Iya. Itu. Dia mengkritisi kebijakan Habibie soal soal loncatan teknologi itu loh. Teknologi tinggi itu. Bagus lah gitu. Nah, saya wawancara sama dia. Udah wawancara di rumahnya. Udah saya pamit. Dia panggil ajudan ya. Ajudan. Ya udah, saya udah ya urusan sama ajudan saya. Sama ajudannya saya dikasih amplop kan. Saya tolak baik-baik gitu. Enggak, sudah ada ini. Akhirnya agak sedikit ribut lah. Saya diajak keluar gitu. Dipaksain kan gitu. Pak Harseno itu keluar. Kalau nggak mau terima, tembak aja itu orang. Buset, mau ditembak jenderal. Gara-gara nggak mau terima amplop itu. Nah, akhirnya saya terima lah gitu. Saya terima, ya udah. Mekanismenya kan di internal seperti biasa kan. Udah saya serahkan sekretaris redaksi, sekretarisnya telepon ajudannya, ngamuk juga gitu. Terus gimana Pak Didik? Tanya aja pemretnya gitu kan. Pemretnya siapa? Pemretnya waktu itu enggak, pemretnya Pak Saryo bukan di tabloid yang lain sebelum di Detekop gitu. Udah kasih ini aja, kasih anak yatim aja gitu. Tapi minta tanda terimanya. Jadi nanti kalau suatu saat ada yang komplain, tunjukin itu. Gitu. Jadi memang nggak gampang kembalikan amplop. Jadi saya bisa paham kalau si Jazuli ini butuh waktu. Butuh waktu 10 hari untuk mengembalikan amplop. Gitu. Gua nggak percaya kalau itu. Enggak, tapi lu harus dengerin. Hanya butuh sejam untuk tiba-tiba mau bikin. Cuman sejam itu setelah 10 hari. Dia ditangkap. Waduh, balikin gitu. Kalau nggak ditangkap mungkin nggak dibalikin. Gitu. Tapi ada kisah yang gue alami. Kan kisah lu kan kisah sebagai penerima. Gue pemberi. Jadi mungkin ini relate ya, istilahnya relate dengan Jazuli ini. Siapa namanya sih? Raja Juli. Ya. Jadi gue tuh punya teman, dia pemimpin redaksi dari portal berita salah satu yang terbesar saat ini, bersainglah dengan Detikcom di zaman dulu. Sekarang dia besar sekali. Gue ngasih tahu kasus yang gue hadapi. Gue bilang nih kacau nih, karena di kasus gue pemerintah itu mafianya, kasus tanah kan mafianya pemerintah. Gue ingin lu backup sebagai sahabat, sebagai teman, dan memang dia orang baik. Dia kirim wartawannya, gue nggak kenal tahun lalu segala macam. Lu tahu sendiri kan sidang di pengadilan Jakarta Selatan itu rencana jam 9, kelarnya bisa jam 5. Iya kan? Ya. Jadi ini anak-anak baru, gue lihat kan anak baru, gue dugaan gue nih anak baru datang dari kampung, direkrut jadi wartawan kan? Iya. Ya kayak lu dulu lah, ya kan zaman dulu. Gue nggak dari kampung, gue orang Jakarta. Oh iya, lu desanya di Jakarta. Nah terus gue ajak makan siang, habis itu rame-rame sama teman-teman segala macam. Selesai segala macam, terus gue kasih uang, sama sekali tidak berpikir amplop, Ji. Karena dia udah nemenin sekian lama dan gue senior yang baik kan, tentu saja gue kan baik, kaya raya toh. Ya selain tentu tampan ya kan. Jadi gue bilang, nih lu pegang untuk nolak, Ji. Gue bilang ini bukan amplop. Tapi kan lu perlu bensin segala macam. Ini hadiah dari seorang senior kepada junior. Lama-lama dia nggak enak, dia bawa kan. Dia udah tolak-tolak tuh. Dan dia nolak serius, gue juga ngasih lebih serius kan. Dia bilang nggak lama gue ditelepon sama temen gue yang pemret yang punya portal itu kan. Mas, ngasih amplop ya? Jangan dibiasain begitu dong. Gue
nggak bisa bilang apa-apa kan. Wah, gimana gue harus menjelaskan ke dia, nggak ada gue pikiran apa segala macam kan. Udah gitu ya sudah. Nanti kami kembalikan melalui redaksi mas. Ya, kacau nih orang. Tapi gue bersyukur ketika itu bahwa ada orang-orang kayak gitu. Dan itu terjadi hanya beberapa jam setelah perpisahan terakhir gue dengan si wartawan. Jadi kira-kira jam 5 tuh Nisa, ya sebelum maghrib lah itu malam, bahkan udah ditelepon gue, berarti cepet sekali, nggak sampai 10 hari memang. Nggak sampai. Tapi mungkin Raja Juli mengalami hal yang sama, cuma waktu berpikirnya yang panjang, karena dia sibuk. Gitu. Nuraninya muncul 10 hari kemudian. Ya, saya juga dapat kebetulan ada teman yang jadi bupati, ada teman yang jadi gubernur. Biasa, pertama pada saat setelah dilantik itu, biasanya kepala dinas itu store muka dan store duit gitu. Tapi kan ketika memang punya niat, punya integritas kan itu bisa langsung ditolak. Bahwa kemudian si yang bersangkutan nggak percaya, oh mungkin cara saya yang salah, mungkin nanti sebaiknya ya biarkan aja, nanti proses kan berjalan gitu. Pak Presiden, kenapa ini penting? Karena dua sahabat saya ini mungkin bukan orang kaya seperti saya. Mereka mungkin kalau katanya dia lebih kaya. Sekarang. Dia punya kebun, punya peternakan, punya apa kan. Akan tetapi mereka mencerminkan apa yang terjadi di kalangan wartawan yang mereka anggap adalah orang-orang yang bergaji rendah, namun memiliki integritas yang tinggi, yang bahkan amplop mereka tolak meskipun mereka mungkin tidak punya uang. Dan saya ceritakan juga pengalaman saya tentang seorang wartawan muda yang begitu tinggi integritasnya menolak amplop pada saat itu juga. Orang Anda menolak amplop sekian lama setelah bahkan yang memberi amplop ditangkap KPK. Itu integritas Pak Presiden. Bila Anda ingin melihat itu sebagai sesuatu yang penting bagi bangsa ini, Anda bisa belajar dari para wartawan seperti dua sahabat saya ini. Bukan seperti saya, karena saya bagian pemberi. Ya, semoga bermanfaat Pak Presiden. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.